Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Kebenaran firman Tuhan saat ini mengangkat tema dimuliakan untuk mengutus. Bacaan Alkitab Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus seringkali dianggap sebagai titik akhir dari pelayanannya di bumi. Jika kita membayangkan sebuah drama kolosal, kenaikan Yesus seolah-olah menjadi tirai yang menutup panggung sejarah. Namun, dalam kacamata iman Kristiani dan narasi dari kitab Lukas, kenaikan Yesus bukanlah sebuah perpisahan yang tragis atau akhir dari sebuah misi. Sebaliknya, kenaikan adalah sebuah penobatan. Bayangkanlah seorang duta besar yang dipanggil pulang ke negaranya setelah menyelesaikan tugas berat di medan perang. Kepulangannya bukanlah tanda lepas tangan, melainkan saat di mana ia menerima kehormatan dan mulai memerintah dari pusat otoritas yang mendukung mereka yang masih berada di lapangan. Demikian pula Kristus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita dalam yatim piatu, melainkan untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah sebagai Raja, dan membekali gerejanya dengan kuasa yang dijanjikan. Hari ini melalui Lukas 24 ayat 44 sampai 53, kita akan merenungkan 3 makna krusial dari kenaikan Kristus, yakni pemenuhan janji, pemberian harapan, dan penugasan bagi gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin pertama yang harus kita renungkan adalah bahwa kenaikan Yesus itu adalah sebagai penggenapan firman Tuhan. Ayat 44 sampai 46. Tuhan Yesus memulai pengajaran terakhirnya dengan membuka pikiran para murid terhadap kitab suci. Ia menegaskan bahwa seluruh peristiwa yang dialaminya, penderitaan, kematian, dan kebangkitan bukanlah sebuah kecelakaan sejarah, melainkan penggenapan dari apa yang tertulis dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Seringkali manusia melihat sejarah secara parsial. Para murid sebelumnya mungkin merasa hancur melihat Yesus disalibkan. Namun, Yesus menarik mereka untuk melihat peta besar rencana Allah. Kenaikannya menjadi bukti validitas mutlak dari firman Tuhan. Bahwa apa yang Allah janjikan sejak ribuan tahun sebelumnya melalui para nabi telah digenapi dengan sempurna di dalam Kristus. Ibarat seorang arsitek yang menunjukkan cetak biru atau blueprint sebuah gedung kepada para pekerja. Sebelum gedung itu selesai, para pekerja mungkin bingung melihat tumpukan batu bata dan semen yang berantakan. Namun, ketika gedung itu berdiri megah sesuai dengan gambar di kertas, barulah mereka mengerti fungsi dari setiap kesulitan yang mereka lalui. Saudara, Kristus menunjukkan bahwa kenaikannya adalah puncak dari cetak biru keselamatan Allah. Yang kedua, perubahan paradigma, yakni dari pengetahuan menjadi kesaksian. Ayat 47 sampai 48. Yesus menyatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kata saksi merujuk pada seseorang yang menyatakan kebenaran berdasarkan pengalaman pribadi. Pengetahuan para murid tentang Yesus tidak boleh berhenti di kepala mereka. Itu harus berubah menjadi misi. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa. Kenaikan Yesus
memberikan mandat global. Selama Yesus berada secara fisik di bumi, pelayanannya secara geografis terbatas di Palestina. Namun dengan kenaikannya, Roh Kudus akan memungkinkan kehadiran Kristus dialami oleh semua orang di seluruh penjuru bumi melalui kesaksian gereja. Kemudian saudara, poin yang ketiga, yakni janji kuasa dari tempat tinggi, ayat 49. Yesus memberikan instruksi yang sangat spesifik. Tinggallah di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, ini adalah prinsip pelayanan yang fundamental. Gereja tidak boleh bergerak hanya mengandalkan retorika atau kecerdasan intelektual atau strategi organisasi semata. Kenaikan Yesus diikuti dengan janji pengutusan Roh Kudus. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan ilahi dengan kekuatan manusiawi. Kenaikan Yesus ke surga adalah syarat mutlak agar Roh Kudus turun. Kristus yang bertahta di surga menjadi sumber energi dan otoritas bagi setiap orang percaya yang melayani di bumi. Poin yang keempat adalah berkat dalam perpisahan, ayat 50-51. Satu detail menarik yang dicatat Lukas adalah Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka saat ia terangkat ke surga. Dalam tradisi imamat perjanjian lama, seorang imam besar akan keluar dari tempat kudus untuk memberkati umat. Yesus sebagai imam besar agung naik ke surga dalam posisi sedang memberkati. Ini menunjukkan bahwa hubungan Kristus dengan umatnya pasca kenaikan bukanlah hubungan yang jauh dan dingin, melainkan hubungan yang penuh dengan anugerah. Tangannya yang terangkat ke atas adalah tangan yang sama yang dipaku di kayu salib. Tangan yang ingin terus bersyafaat bagi kita di hadapan Bapa. Saudara, ada banyak orang merasa bahwa ketika mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan secara fisik atau emosional, maka Tuhan telah meninggalkan mereka. Namun, pelajaran dari kenaikan Kristus adalah ia tidak lagi terbatas oleh ruang, sehingga ia bisa hadir di dalam setiap doa dan pergumulan kita dimanapun kita berada. Seperti seorang ibu yang mengawasi anaknya belajar berjalan. Sang ibu tidak memegang tangan anaknya terus-menerus agar si anak belajar mandiri. Namun matanya tidak pernah lepas dari sang anak dan tangannya siap menopang jika anak itu akan jatuh. Poin yang kelima, saudara, adalah respon jemaat. Adanya sukacita dan penyembahan, ayat 52-53. Bagian akhir dari teks ini sangat kontras dengan suasana setelah penyalipan. Jika setelah kematian Yesus para murid bersembunyi karena ketakutan, maka setelah kenaikan Yesus, mereka justru pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bagaimana mungkin sebuah perpisahan menghasilkan sukacita besar? Jawabannya adalah karena mereka memiliki kepastian. Mereka tahu kemana Yesus pergi. Mereka tahu siapa Yesus sesungguhnya, yakni Allah yang berdaulat. Dan mereka tahu bahwa Yesus akan datang kembali. Sukacita mereka diwujudkan dalam dua hal, yakni penyembahan dan yakni sujud menyembah kepadanya, dan komunitas yang sehat, yakni senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini memberikan 3 tantangan bagi kita hari ini. Pertama, hiduplah
dengan orientasi surgawi. Kenaikan Yesus mengingatkan kita bahwa dunia ini bukanlah rumah terakhir kita. Kita adalah warga kerajaan surga yang sedang menjalankan misi di bumi. Maka prioritas hidup kita harus selaras dengan nilai-nilai kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bertahta itu. Tantangan yang kedua adalah jadilah saksi yang berani. Mandat untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa masih berlaku hingga hari ini. Kita dipanggil untuk menjadi saksi di tempat kerja, di keluarga, di masyarakat. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui integritas hidup yang mencerminkan karakter Kristus. Lalu yang ketiga adalah andalkan kuasa Roh Kudus. Jangan mencoba menjalani hidup Kristen dengan kekuatan sendiri. Kenaikan Kristus menjadi tanda bahwa akses kita kepada kuasa Allah selalu terbuka. Mintalah bimbingan Roh-Nya dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kristus yang telah naik ke surga adalah Kristus yang tetap bersama kita. Ia tidak pergi meninggalkan kita, melainkan memerintah untuk kita. Mari kita kembali ke Yerusalem kita masing-masing, ke dalam rutinitas dan tanggung jawab kita dengan sukacita besar dan hati yang senantiasa memuliakan Allah. Sebab Ia hidup, Ia berdaulat, dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita dalam kemuliaannya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.